Karena orangnya juga kayak bilang I love you aja, aku bilang ngomong kayak I love you gitu, susah banget untuk jawab gitu. Audi, Harvey, Mbak Sandra, Mbak Marian tuh pengen diomongin I love you istri-istriku gitu. Kamu sehat-sehat ya, anak masih kecil, ini anak cowok lagi gini-gini, butuh biaya gitu. Terus dia bilang, tenang aja, aku tuh bakal sehat-sehat aja kalau kamu kurangin sedikit aja resenya. Seharusnya para suami-suami ini harus ingat ya, kalau banyak godaan di luar ya ingat. Belum tentu kalau pasangannya diganti, belum tentu rezekinya ada sama. rezeki. Teman setia TS, welcome back again di episode-episode yang lain-lainnya, bintang tamu yang lain-lainnya, dengan juga protokol kesehatan yang luar biasa juga. Tenang kita semua dalam keadaan aman, alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur bahwa kita semua masih diberikan kesehatan. Makanya kita tetap semangat untuk menghibur semua teman setia, ya nggak, Marian romantis? Iya, Luna Maya, ya ampun. Tapi kok ada yang ketawa ya? Siapa nih yang ketawa? Siapa nih? By the way, biar tahu aja, kita tuh selalu bikin konten untuk teman setia semua yang nonton. Kita nggak akan stop bikin, nggak akan stop menghibur, dan semoga dengan bintang tamu yang beda-beda terus memberikan cerita-cerita yang menarik, inspirational dan seru buat disimak sampai habis. Oh ya, buat teman-teman setia jangan lupa nonton konten kita kali ini sampai habis, karena kita akan giveaway, bagi-bagi. Apa tuh? bagi-bagi duit. Ada, tapi nanti. Pokoknya di akhir acara kita akan kasih tahu kita akan bagi-bagi apa. Tapi sekarang kita pengen kenalan lagi nih. Kalau ini tahu dong. Tahu dong. Siapa yang nggak tahu? Kalau ini adalah the real princess of Indonesia. Iya, karena dia cantik. Ini kayak kalau ngeliat dia kayak lagi nonton Princess Diaries. Iya, iya kayak lagi nonton Cinderella. Kayak fairy tale kan? Fairy tale. Hidupnya kayak fairy tale. Bener banget. Cantik, pinter, ya kan? Terus nyari duitnya jago, suaminya ganteng, kompak sama keluarganya, anaknya cakep-cakep. Terus udah gitu nikahnya juga di Disneyland. Kan iri banget. A real fairy tale. Exactly. So kita welcome aja kali ya. Tapi kita pengen tahu kehidupan aslinya juga seperti di Fairy tale atau enggak? Sandra Dewi. Welcome Sandra, welcome to Tiesta. Dari tadi mereka ngomong, gue dibilang Ya kan kita harus inilah. Namanya juga bintang tamu kan. Iya dong. dari tadi aku pikir aku udah kelihatan, udah senyum-senyum ketawa, tapi belum kelihatan. Belum. Tapi suaranya tuh kalau teman setia pasti siapa sih? Berisik banget sih ketawa mulu dari tadi gitu. Tapi ini mungkin pertanyaan yang paling common. Pasti paling banyak yang sering ketukar Sandra Dewi sama Dewi. Oh itu dari zaman dulu. Kita sampai panggung aja, semua orang tuh masih salah ngomong, salah manggil. Iya. Kita pernah Dewi Sandra gitu. Dewi Sandra Dewi. Kita satu iklan dulu, satu produk, kita di panggung sama-sama. Kliennya aja salah panggil. Bolak-balik ya. Tapi itu pasti sengaja. Karena namanya ya? sama. Karena namanya mirip kan. Makanya kita dua-duanya aja gitu. Enggak. Mereka ini kayak sering salah juga sih, orang sampai sekarang pun masih salah. Banyak yang aku kan sama namanya Sandra. Tapi banyak banget yang panggil Mbak Dewi. Oh, ya udahlah. Tapi sekarang sih kayak ya udahlah ya, namanya juga. Tapi kan nggak salah juga kan namanya Sandra Dewi gitu. Iya, tapi Dewi itu sebenarnya nama belakang doang. Gitu. Tapi dulu pengennya lebih panggil saya Sandra gitu. Sandra gitu. Sama kayak gue dulu panggil Ayu Dewi. Mbak Dewi. Gue panggilnya Dewi. Ayu kali. Sampai kayak kok gue manggilnya Dewi. I don't know why, but ya. Karena dua-duanya mungkin nama depan kali ya. Iya benar. Iya, two first names. Benar. Luna Maya, tapi orang nggak panggil Maya kan? Ada kan? Ada. Oh, Mbak Maya. Masih mending Mama ya. Mbak Bulan juga banyak. Oh iya. Namanya pada Luna ya. Iya, awalnya agak lucu gitu. Lama-lama Mbak Bulan. iya, tapi banyak yang panggilnya Mbak Bulan sih. Nggak noleh gue. Sebenarnya bukan gimana gitu. Iya, gue ngerti itu nama samaran ya. Nama kode sebenarnya kalau di Lambe Turah tau nggak? Asal muasalnya kan karena Lambe Turah ya, akun-akun gosip gitu. Kayak pengen menyamarkan, nggak pengen ngomong nama Luna gitu, Mbak Bulan gitu. So, kenapa sih kok dipanggil Mbak Bulan gitu? Aku pikir dulu fansnya yang panggil Mbak Bulan gitu, karena biasanya baca komen-komen Mbak Bulan gitu. Bukan, itu awalnya dari panggilan sayang fans itu. Panggilan sayang. Sebenarnya lebih kepada ini sih, panggilan kode sih. Biar kayak pengen gosipin orang, jadi kita kodein aja namanya gitu. Kamu ada panggilan lain nggak Sandra selain itu? Ada panggilan sayang apa yang lain di rumah gitu nggak?
Nggak ada ya, biasa aja kayaknya. Sandra bisa Caca juga, Sasa. Aku Sandra tapi SDW paling. SDW. Di lokasi. Kalau biasanya kan di lokasi syuting kan kita ada SDW. PU tuh Itu yang ada air minum dinamain ya. Karena namanya SDW. panjang Sandra Dewi SDW gitu. Ya, itu Nggak, LN, bener. gitu. Gara-gara itu akhirnya ya udah aku pakai nama itu buat ya banyak hal sih, banyak orang panggilnya SDW. Gara-gara satu kru akhirnya jadi nama panggilan. SDW semua. Tapi kalau suami manggil Tayang Panggilnya apa? Biasa. Aduh, suamiku tuh nggak romantis ya. Jadi manggilnya Panggilnya Ya, sayang aja biasa Sandra aja. gitu. Sayang. Iya, sayang Sandra gitu. Nama aku aja cuma inisial aja di nama di ponselnya gitu. Oh gitu, ponsel. Ponsel ya. Inisialnya apa? Inisialnya apa di handphone? Harvey. Iya, H doang. Nggak, gue pikir handphone suaminya, di handphone suaminya dia ada inisial apa tadi. Aku biasa aja SDW gitu. SDW juga di handphone suaminya. Terus aku kayak kurang romantis ya, terus aku edit sendiri. Mana handphone lo, sini gue edit, tambah love gitu. Tambah love, SDW ada love. Soalnya kalau mamanya, nama mamanya di Di handphone. di handphonenya dia itu Mama sayang gitu. Kok istri nggak sayang gitu, dia ya udah gue tambahin sendiri. Jadi SDW sayang, SDW enggak, Harti SDW aja. love gitu. Aku tambahin lucu. sendiri. Terus kalau di handphone kamu dia H aja. Aku bales. Nggak ada Tadinya nama lengkap Harvey Muiz. Aku bales HM aja. Oh nggak pakai love. Enggak. Tuh dengar Balas dendam dong. Caranya gitu. Kalau suami nggak pakai lope, sini. Sini gue Pakai lope. edit. Tapi by the way Harvey tuh anak Melbourne loh. Marian Iya, juga iya, Melbourne. iya. Dia sepupunya teman gue kayaknya, sepupunya si Stanley kan. He's my good friend kan gue kalau Oh, di sana. gitu. Cuma Iya, mungkin iya, angkatannya iya. lebih muda jadi nggak Iya, ketemu. kan dia memang berondong aku. Oh baik. Emang berapa buat tahun? dia aja berondong gimana gue ya? Sama ya buat gue. Jangan sok tua. Orang suamiku itu seumur adikku yang paling bungsu. Sebenarnya bedanya berapa tahun? 2. Oh 2 tahun. 2 tahun aja. Tapi kan aku tuh ada Kirain 12 tahun. Adikku tuh ada 2. Yang pertama lebih tua dari Harvey, yang kedua lebih tua dari Harvey, yang paling bungsu seumur sama Harvey ya. Si Kamu tahun Kartika 83? ya? Iya, Kartika 84, dia 85 kan. Adikku yang bungsu 85. Oh. Kamu tahun berapa? 83. sama. Tiap tahun punya anak itu 83 84. Rajin ya mamanya. Sama lah kayak Sandra juga. Ya gue sih gak kebayang yang brojol. Aku 1,5 tahun lah. Mamaku setiap 3 bulan punya anak dong. Lu gila loh. Oh, iya baru kayak 83, lagi 84, 85 lahir. hamil lagi. Anaknya 3 bulan, hamil lagi. Anaknya 3 bulan, hamil lagi. Itu artinya papahnya Rajin. Cinta banget sama Mbak Bini. bininya nggak boleh nggak boleh tidur, Habis nggak boleh tidur. nggak boleh libur. Udah justru ya udah. Aduh, ibu-ibu Kamu sih babi. iya. Ulang tahunnya kapan? Aku 8 Agustus. 88 Luna 26 kan. sama kayak Sofia Lacuba. Oh. 8 Agustus juga kan? Iya, Luna 26 Banyak kan. samaan ya. Banyak. Awas Anda juga ada samaan. Apa itu? Udah. Aduh, Sandra sibuk apa? Selama pandemi. Topik dia. Selama pandemi, awal-awal pandemi ya. Waduh, awal-awal pandemi Tiarap. tiarap dulu karena memang kalau aku tuh sebenarnya kalau aku masih single, aku sih santai sebenarnya sama yang namanya ya pandemi. Aku ngerti kita harus jaga kesehatan ini itu, cuma mungkin nggak terlalu ada beban gitu kalau single ya. Tapi ya, kalau aku kayak Luna ya aku akan lebih santai, maksudnya aku ya kerja, cuma kalau aku nih kayak ada beban karena mungkin Takutnya punya anak, kenapa-napa kita malah bawa ke orang lain ya. gitu kan. Iya, iya. Ada anak-anak Wajar bayi, lah. balita gitu. Kemudian aku sering titipin anak ke orang tua pula. Jadi awal-awal aku masih ikutin di rumah aja. Cuma belakangan kan kemarin tuh sempat lumayan keadaannya Iya, ya. sempat buka lagi. Wisma Atlet juga sepi, rumah sakit juga udah oke gitu, semua udah menurun. Aku mulai bawa anak keluar. Aduh, anakku seneng banget. Sekarang tiarap lagi. Hobinya kemana? Anaknya coba hobinya kemana? Anak aku itu bangun tidur, makan, mandi, minta jalan-jalan. Udah pasti jam 10 pagi, teng. Sebelum pandemi kita selalu ke mall jam 10 pagi. Jam 10 pagi baru udah ke mall. Habis itu sore-sore biasa ke taman, habis itu malam ya balik lagi ke mall sampai jam 9 malam. Itu sebelum pandemi ya. Anak mall. Anak mall dan anak ya dia semua playground mau. Misalnya ada permainan apa-apa mau. Lihat Coba. di TV ada apa mau. Sandra Dewi mall mana yang belum?
Coba Semua mah udah. Mall mana yang belum? Gila, tuh pokoknya jam 10 pagi tuh aku udah ada di mall-mall Jakarta bawa anak. Gampang ya cari sana Udah, ya. gampang. Ke mall mana nih? Amal. Anak mall. Terus sore biasa ke taman-taman gitu. Jadi aku cari tempat permainan yang outdoor. Mereka suka di outdoor juga. Makanya pulang-pulang di serangga, nyamuk gitu. Cuma ya anak cowok kan. Emang kalau anak cowok itu emang suka pergi gitu. Di rumah tuh udah aku kasih semua mainan yang aku bisa kasih gitu ya. Kita berusaha untuk kreatif. Mereka tetap lebih suka di taman. Outdoor. Sukanya outdoor, bebas. Olahraga, bola Sukanya gitu. basket kayaknya. Jago Basket, loh. iya. Sekarang Coba tenis sama bowling. tantangin Denny Sumargo gini. Oh, si Denny sekarang malah kasih, kapan nih anak lu gue tantang dikasih bola basket gitu. Lucu banget. Aku bilang, Soalnya itu lihat di Instagram dia udah bisa lempar ke belakang masuk itu gitu. gara-gara pandemi tuh. Jadi dari 1 tahun dia suka basket. Terus shoot 3 point udah biasa tuh. Nah akhirnya gara-gara pandemi nggak ada kerjaannya, shoot dari belakang sambil tidur, di bounce bolanya gitu. Jadi lucu dia banget. coba-coba untuk berbagai macam gaya bermain basket gitu. Bakat juga berarti dong. Kalau Iya, basket. nggak tahu. Padahal saya nggak ada yang suka olahraga basket. Suami Enggak. Dia olahraga. Kita berdua tuh nggak ada yang kirain ya itu gara-gara Harvey suka Bapaknya. banget basket. enggak. Harusnya cuman olahraga biasa, nge-gym biasa gitu, crossfit paling gitu-gitu. Kita nggak ada yang berbakat di olahraga apapun gitu. Terus Cuma tenis juga sekarang. iya, cuman yang gede ini kayaknya yang anakku yang si Rafa yang gede ini memang suka olahraga banget. Jadi kita juga bingung ya. Tapi kalau adiknya enggak. Adiknya Mamanya kayak nih adiknya. jago makan. Enak loh, anak jago makan. Sangat Nggak enak. pusing, iya. Makan apa aja masuk. Iya, Jadi aku iya, nggak pernah ada masalah GTM. Itu Iya, nggak iya, pernah. iya, Kalau iya, yang kedua iya. ya, kalau anakku yang pertama sih ya. Iya, iya. Makannya milih gitu. Pokoknya semua ibu itu paling seneng kalau anaknya gampang makan sama gampang Iya. tidur. Oh iya benar. Udah itu doang saya bahagia. Makanya kayak sekarang nih anakku tuh kalau tidur lama banget 3 jam. Makanya aku tuh bisa kerja Tidur siangnya. Iya, tidur siang Oh. 3 Dia lagi jam. tidur siang nih kayaknya. Iya. Makanya mamanya bisa melakukan Pergi. ya me time kerja gitu kalau anak-anak tidur. Emang me time-nya Sandra sekarang apa? Kalau di rumah nih biasa ya endorsan. Itu kerja namanya bukan Kerja me dong time. namanya. Tapi memang kalau anak udah tidur aku tuh langsung ya kerjaan mana yang kita harus kerjain sama ya apa ya, lihat handphone, belanja. belanja juga gitu, Netflix juga. Suami? Nah sama suami ini aku tuh pertama-tama tuh agak susah sama suami tuh kalau punya anak ya, karena aku masih tidurin malam nih misalnya gitu. Sama suami tuh biasanya abis anak-anak tidurin yang kecil, tidurin yang gede. Bapaknya. Belum doain dulu ya, karena lagi pandemi doanya lebih lama, doain anak-anak. Terus sama suami tuh kadang-kadang aku masuk kamar suami udah tidur, aku sampai kemarin aku komplain, kamu nih setiap kali aku masuk kamar udah tidur mulu ya, aku bilang gitu. Gimana sih? Kan mau adek lagi ya. Jangan, itu jangan ya. Selain positif sekarang dulu yang seru. Selama pandemi ya. Selama pandemi ya. Aku jujur kemarin tuh sempat panik karena Positif juga. enggak. Iya, itu aku sempat panik karena aku Bukan positif COVID Iya, ya. jadi aku Enggaknya kejebak jauh. karena kemarin tuh aku sempat deg-degan banget. Karena menurut aku sekarang ini bukan saat yang tepat Untuk hamil lagi. karena yang pertama aku udah nggak mau lagi. Oh, udah nggak mau lagi. Udah 2 anak cukup sih. Oh. Ini saya juga udah jungkir balik di rumah iya, iya. udah nggak mau. Yang terus sekarang kan bukan saat yang tepat lah ya, Iya, kayak iya, iya. untuk hamil. Terus kemarin tuh kayaknya aku salah inget aku kapan dapat gitu. Oh. Jadi aku sempat panik, sempat beli test pack. Aduh, Tuhan jangan. Sekarang pengennya negatif ya. Dalam segala hal ya. Dalam segala hal, Pas dicolok atas sama bawah pengennya negatif ya. Enggak mau lagi. Aku udah cukup. Ternyata telat aja. Ternyata telat aja. Ternyata salah inget aja gitu. Oh gitu. Ya, mungkin fansnya kecewa. Ya, Iya. Cici enggak. Pengen ada baby princess kan, anak perempuan. Enggak ya, enggak kepengen ya. 2 anak cowok cukup lucu juga kok gitu. Sama aja repotnya kok. Sama aja ya, dan kayaknya anak cowok tuh mungkin lebih aktif sama aku tiap hari Kamu juga nggak masih. terlalu was-was gitu mungkin. Tapi mereka lebih apa ya? Kalau anak cewek tuh kan lebih manis, lebih sweet ya kayaknya ya. Cowok juga sweet kan? Sweet tapi
aku tuh nggak bisa main sama mereka yang kayak mereka lebih suka main sama papanya gitu. Aku ngerasa memang aku kayaknya ibu yang kurang seru. Gitu. Aku nggak bisa main basket, aku nggak bisa main tenis, aku nggak bisa main bowling gitu. Terus anakku yang kecil juga sukanya main mobil-mobilan. Aku cuma bisa ngeliatin, oh ya, lucu gitu. Feminin banget ya sebenarnya ya. Ya nggak apa-apa lah, kasih tugas ke bapaknya. Main gitu. Jadi ya udahlah 2 anak cukup ya. Saya mengikuti program pemerintah kan. 2 anak cukup ya. Sama Merin juga 2 anak. Cowok juga. Cowok cukup. Ya seru juga sih ya cowok ya ternyata ya. Sweet, Dan sweet. Anaknya sweet tenang. Sayang sama ibu juga sih kayaknya. Sayang harus mudah-mudahan ya. Tapi jadi kalau 2 anak cowok nggak ada yang meneruskan legacy ibunya nih soal penyuka princess atau Disney. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena ternyata punya anak itu tidak segampang yang Kita pikir pikirin. ya. Iya. Aku pikir dulu yang penting nikah punya anak udah selesai hidupnya. Ternyata enggak gitu. Iya. Ya banyak Justru kok yang gitu. disitulah permulaannya. Gitu. Seumur hidup loh ini repotnya. Iya ya katanya ya. Karena sekarang mungkin aku lebih repot ke tumbuh kembang, kayak vitamin, vaksin apa yang nggak boleh telat. Tapi nanti katanya kalau udah gede itu Beda lagi tantangannya. Apalagi anak cowok nanti punya pacar. Nih anaknya udah Anaknya udah punya pacar, ya mau 14 tahun. udah naksirin. Iya kayak kita lah dulu kan kita ABG juga ada masa-masa membangkang ya sama orang tua apa kan ya. Gak apa-apa. Jadi juga aku juga belajar gitu. Tapi aku banyak berubah sih. Apa yang mengajarkan kamu jadi tadinya belum punya anak akhir punya anak? Maksudnya perubahannya? Ada perubahan di mana nih? Aduh banyak banget. Kalau misalnya masih single dulu aku mungkin lebih kayak atau umur juga ini ya. Kayak aku pengen ini, pengen itu gitu. Banyak maunya gitu. Kalau sekarang lebih ke bersyukur aja sih. Kayak ya udahlah, aku tuh yang penting hidupnya bahagia. Terus sehat-sehat aja, anak sehat, semuanya sehat tuh aku udah bersyukur. Gitu karena ternyata keluarga, kesehatan tuh segalanya. Apalagi kan aku melahirkan anak yang kedua, kan dua-duanya normal. Anakku yang kedua ini aku pas ngelahirin tuh aku bener-bener ngerasa gagal gitu karena anakku itu pas jadi kan anakku yang kedua ini, yang pertama tuh sebenarnya aku pengen sesar, tapi ternyata aku pindahan, aku kecapean, akhirnya aku brojol dulu normal. Secara tidak sengaja pas ke rumah sakit itu udah lebih cepat dari yang di schedule gitu. Aku sesarin, aku rencana tuh tanggal 1 bulan 1. 31 Desember dia udah keluar. Karena bukanya udah banyak. Udah usah ditahan, tahun baruan soalnya. Iya. 3, 2, 1. Sama aku lagi pindahan rumah. Terus akhirnya aku melahirkan secara normal. Aku nggak nyangka aku bisa. Tapi itu anak pertama dirayakan dengan penuh sukacita lah ya, gitu. Anak kedua yang ini memang beda. Sungsang. Karena anak pertama tuh aku banyak olahraga hamil kan. Yang kedua tuh aku bawaannya tuh malas di rumah gitu. Jadi aku nggak olahraga hamil dan akhirnya sungsang. Aku pikir ya nggak apa-apa, sesar aja gitu kan. Dipikir nggak apa-apa. Nah pas aku USG ke 38 minggu, nah itu balik posisinya, aneh kan? Maksudnya ke bawah langsung dia. Iya. Berbalik posisinya, jadi nggak sungsang lagi. Jadi bisa melahirkan normal karena kepalanya udah di bawah. Kata dia, no play ya, jangan main-main. Nah habis itu aku pikir ya udah kalau dia mau normal ya udah nggak apa-apa gitu, ikutin aja. Nah pada saat ini kesalahan aku adalah aku pikir setiap kehamilan itu sama. Pasti akan baik-baik aja karena yang pertama baik-baik aja ternyata normal aku bisa. Nah yang kedua ternyata kelilit tali itu lebih banyak dan besar. Jadi aku udah kehabisan tenaga, aku udah hitung semuanya. Pas lahir tuh dia nggak langsung nangis gitu. Jadi nangisnya tuh telat dan harus dibantu pakai alat. Jadi sempat masuk NICU di observasi. Nah dari situ aku jadi pembelajaran juga buat aku kayak ternyata semua di dunia ini tuh kayak Tuhan, aku bilang ambil aja semuanya yang kita punya deh. Aku asal anak baik-baik aja. Asal anakku baik-baik aja gitu. Ternyata tuh yang mungkin selama ini kita kejar, kita pengen A, B, C ini itu ternyata tuh nggak ada gunanya kalau anak kita tuh kenapa gitu. Jadi aku sama Harvey juga banyak belajar. Ternyata banyak hal banget yang perlu kita pikirin di dunia ini, nggak cuma tentang ambisi kita aja, goalnya kita aja, ternyata tuh banyak hal. Jadi
sejak kejadian banyak dalam Iya, hidup aku itu, aku jadi apa ya, jadi kayak ya udahlah, orangnya berusaha untuk memahami perasaan orang lain juga. Kalau dengar sesuatu tentang apa gitu, oh mungkin si dia nih begini gini. Jadi mencoba untuk Iya. apa ya, merefleksikan bahwa mungkin kalau kita di situasi seperti Posisi dia, mungkin kita akan melakukan hal yang sama betul. juga. Jadi nggak gampang, enggak. Enggak. Jadi Ingusan kayak saya. Oh, oke. Jadi mungkin kalau yang aku tangkap setelah punya anak, mungkin shifting prioritas ya. Yang tadinya punya ambisi ini, itu sekarang prioritasnya adalah yang penting keselamatan, kesehatan keluarga. iya, ya kan? dan Gitu. lebih banyak Dan- bersyukur sih Iya, ya iya, sekarang iya, gitu. Nggak terlalu kayak oh gue masih gini Pengen ini, pengen itu. enggak lah. Ada sih pengen apa, misalnya kayak pengen punya bisnis apa aku tetap jalanin. Iya. Cuman ya kalau nggak sukses banget nggak apa-apa gitu. Ya kita coba aja. Kita coba, kalau sukses bagus ya, kalau nggak sukses aku Nggak coba yang apa-apa lain gitu. lagi Iya, gitu. iya, benar, Jadi sekarang hidup aku aku ngerasa mungkin jauh lebih menyenangkan, Lebih gitu. tenang lebih kali ya. tenang. Iya, lebih lebih kayak tenang. ya udah. Lebih oke. kentang. Oke, gitu. lebih Nggak ngerasa apa-apa. kena. Dulu kalau mungkin misalnya anak jatuh lecet dikit, aduh kenapa ini? Kalau sekarang ya udah nggak apa-apa, yang penting aku sehat. Lecet dikit nggak apa-apa. Gitu. Anak laki. Anak laki mau baret sana baret sini ya udah nggak apa-apa. Kupingnya kan kita potong rambut di rumah. Aku potong. kegunting, ya udah nggak apa-apa. Jadi lebih ke Siapa yang kemudian kamu yang potong? enggak asistenku biasa lah, kan kita nggak berani potong rambut di mall kan. Ya udah potong rambut di rumah, kupingnya kegunting. Oh my God. Ya. Jadi hal-hal kayak gitu ya udah nggak apa-apa. Mungkin dulu lebih histeris. Aduh, Oh, darahnya keluar banyak banget kan. Aduh, Pasti histeris kan kalau dulu kan. Kalau sekarang ya udah nggak apa-apa, yang penting masih sehat. Ini bisa sembuh gitu loh. Jadi kayak lebih santai, lebih menikmati hidup, lebih bersyukur. Nice. Gitu. Iya sih. Emang kalau kita nyikapi sesuatu kita coba lebih santai pasti juga lebih enak ya. Iya, lebih enak jauh. Kitanya juga nggak keisep energinya untuk Iya. sesuatu yang sebenarnya mungkin nggak perlu juga gitu Iya, ya. heeh. Iya, dan Lebih emang less ngoceh juga, ngomel-ngomel gitu. nggak apa-apa, cewek emang dilahirkan untuk ngoceh ya. Kalau nggak ngoceh tuh kita harus ini loh. Iya. Bukan cewek ya. Dan ini kita bicara kalau misalkan Sandra Dewi itu ikonik banget soal weddingnya di Disneyland. Ini kayaknya setelah itu nggak ada ya lagi, nggak ada. Orang Indonesia kayaknya nggak ada. Gak ada Sebenarnya yang nandingin. Nggak ada yang nandingin. Iya kan? Nggak ada. sebenarnya kan itu karena hobi aja kan, maksudnya sukanya Mimpi Disney. dari kecil juga kali ya. Jadi aku tuh waktu di Bangka tuh nggak tahu ada Disneyland. Pas masih kecil tuh aku nggak tahu ada Disneyland, kan aku di Bangka tidak ada Taunya pengetahuan. Dufan mungkin ya. Aku juga taunya Dufan. Aku nggak ada pengetahuan Disneyland tuh ada, Disney tuh ada Disneyland. Jadi pas masih kecil itu aku cuma bilang lucu ya kalau misalnya karakter Disney ada di satu tempat, aku tuh pengen ke sana. Pas aku kuliah di Jakarta, tuh semua orang Jakarta gini, hah? Kan ada Disneyland, lu nggak tahu ya? Wow, ada Disneyland. Yang selama ini aku mimpiin tuh ternyata ada di dunia ini. Terus teman-temanku yang anak Jakarta kayak, please deh. Abis itu udah jadi artis, baru aku jadi public figure ya, punya uang sendiri, baru aku ke Disneyland. Nah di situ aku mikir, Disneyland wah, mana pertama kali? Hong Kong kan Kong. paling deket Oke. kan gitu. Itu juga karena kerjaan. Jadi kayak aku iklanin sebuah produk, terus hadiahnya jalan-jalan ke Disneyland. Aku minta. Happy banget. Lucu Iya, banget. jadi aku sama pemenang kuisnya produk itulah gitu ke Disneyland. Nah pas ke Disneyland aku pikir, wah lucu juga ya kalau nikah di sini. Dan aku tidak pernah minta sama pasanganku untuk nikah ke Disney, nggak pernah. Nah karena aku kerja sama Disney, Amit, Iya, Amit, iya. kerja sama Disney. Salah satu cara aku untuk menyampaikan key message-nya pas promosi kita itu, aku bilang waktu itu aku bawain Cinderella. Iya. Nah aku bilang pengen nih nikah di Disneyland, tapi aku tidak pernah ngomong ke pacar aku mau nikah di Disneyland. Nggak pernah sama sekali. Kita pacaran kayaknya nggak pernah, apa ya, aku pacaran nggak pernah minta Harvey untuk apa ini itu, nggak pernah gitu. Aku nggak pernah minta ini Nggak tuh, demanding lah. nggak demand lah. Aku nggak pernah demand sama Harvey karena pas aku pacaran sama Harvey itu Harvey juga papanya lagi sakit, kan lagi sakit, butuh terapi. Aku pacaran tuh tiap hari di rumah sakit, gitu. Aku dulu tuh bener-bener aku mikir, aduh, orang lain pacaran ke mall, nonton, aku di rumah sakit gitu. Jadi boro-boro demand
hal kayak gitu. Jadi nggak inilah ya, nggak sampai nggak sampai hati lah. Aku juga nggak sampai hati lah. Aku pikir kan aku mau sama dia karena aku lihat orangnya, oh kayaknya aku bisa hidup nih sama dia gitu. Karena sebenarnya dia orangnya santai banget, cuek-cuek aja orangnya gitu, dan biasa aja gitu. Jadi aku pikir kayaknya bisa nih kalau sama dia, makanya aku mau sama dia. Dan keadaannya waktu itu awal-awal dia masih jagain papanya terus, balas WhatsApp aku juga lama banget. Aku sampai digodain di lokasi syuting waktu itu masih stripping kan. Ini lu kayak punya pacar tapi nggak kayak punya pacar gitu. Jadi boro-boro aku mau demand nikah seperti itu gitu. Nah kemudian kan akhirnya papanya Harvey udah nggak ada. Kita juga nggak bisa nikah juga karena kalau orang keturunan Tionghoa itu biasanya nggak boleh. Kalau misalnya lagi berduka harus nikah, ada masa jadi duka harus nunggu setahun gitu. Nah habis itu aku juga dilamarnya, aduh cuman kayak lagi ngomong berdua gitu, terus dilamar, aduh kayak oh gitu aja gitu dikasih cincin. oh kamu ngelamar aku? Oke yaudah oke mau cuma gitu doang. Segitu Harvey tuh kayak begitu gitu, dan aku ya menerima dia dan tapi kan ya sekarang kan beda tapi ya. Maksudnya Sandra nih cukup beruntung lah, bisa dibilang. Banyak yang kalau Sandra tuh suaminya nggak juga sebenarnya tuh, karena mungkin dia biasa aja gitu, bukannya. Tapi ini loh, tapi cerita Disneyland ini datang dari mana nih? Tadi mau cerita nikah. Nah, kenapa gini, bisa di Disneyland? Jadi karena dia baca berita mungkin, karena aku lagi promosi. Suka banget Disney. Iya, dia baca. Ya mungkin kan aku memang suka Disney gitu, kemudian baca beritanya. Tuh, cinta ini namanya. Terus aku tanya, aku juga bilang sama dia, kita nikahnya biasa aja. Aku bilang gitu, pokoknya yang penting ya udahlah nih, yang penting kita nikah ya udah biasa-biasa aja. Aku juga tidak berharap yang gini. Oh kalau kamu mau ke Disneyland ya udah nggak apa-apa. Aku yang bener. Karena aku tuh nggak bisa berharap, nggak bisa demand ke Harvey tuh gini. Karena orangnya juga kayak bilang I love you aja, aku bilang ngomong kayak I love you gitu, susah banget untuk jawab gitu. Orangnya tuh apa ya? Ngerti kok. Ngerti ya. Sedangkan aku tuh hopeless romantic. Ya. Sukanya yang kayak aku suka ya gitu. Nggak usah dijelasin kan? Iya, oke. Iya. Kenapa kok Anda mengalaminya? Iya, terus saya seperti deja vu. Ya, mungkin Anda bisa ngobrol. Ya udahlah ya, kita kan harus menerima orang ya, kelebihan dan kekurangannya. Ya udah, selama aku untungnya aku sekarang punya anak ya yang bisa aku cium-cium, peluk-peluk gitu, yang bisa sweet. Banyak kesamaan ya, ternyata bukan tahun lahir aja ya. Suami, tipe suami sama ya. Mirip ya. Dan itu kayaknya memang nggak bisa berubah ya. Nggak bisa. Itu emang udah karakter ya. Udah. Tapi kan yang penting kan nggak banyak ngomong I love you, tapi kan action. Iya. Dikasih 2 anak. Iya. Kalau nggak cinta nggak mungkin dikasih pernikahan. Kalau nggak cinta nggak mungkin diwujudkan mimpinya untuk nikah. Benar. Kalau nggak cinta nggak mungkin. Love language-nya beda. Wah, dibela ya. Beda dong. Beda love language sama kamu. Iya, memang orang beda-beda, jadi ya udah nggak apa. Makanya untungnya aku sudah belajar untuk ya udah nggak apa-apa. Oh jadi mungkin aku tahu nih. Oke, Audi, Harvey, Mbak Sandra, Mbak Marian tuh pengen diomongin I love you istri-istriku gitu, pengen lebih banyak dibelai, digandeng tangannya gitu ya. Iya sih. Oh tuh kan tuh. Dia kayaknya udah ngerti banget ya. Ngerti gue. Udah tahu ceritanya soalnya. Iya. Karena aku tuh ya itu orangnya tuh hopeless romantic gitu. Iya, sama. Iya, aku pengen beda bahasa cintanya aja. Cuma ya kadang-kadang kita tuh perlu gitu ya. Kok kayak sama ini curhatannya nih, gimana nih? Ya waduh. Aduh. Ya gitulah. Ya gitu deh. Itulah namanya pernikahan. Aku jadi ini ya sekolah di sini. Tapi ya sih pernikahan itu ya kita belajar juga sih ya untuk tidak terlalu demand juga gitu. Suami pulang. Nggak apa-apa kadang-kadang gitu.
Oh gitu ya. Tuh San nggak apa-apa di. Ntar keterusan soalnya terima. Oh gitu ya. Aduh, jadi gimana dong? Harus Nanti aja ya diomongin. kalau offline aja. Aku tuh udah maksa loh, bilang jawab. Setiap pagi, kamu jawab gak? Bilang, kamu sayang nggak sama aku? Cuman, coba bilang, Kak, aku sayang kamu. Oh banyak ternyata begitu, tipe begitu Bang. Ternyata banyak. Ada ya, yang pasti. banyak. Mungkin namanya di belakang Dewi semua. Aku bilang ada satu lagi curhatannya sama juga. Bener. Sebenarnya pas pacaran kita udah tahu ya. Sebenarnya pas pacaran tuh udah tahu, cuma pikir Mungkin nanti berubah kali setelah berubah. menikah gitu. Udah kasih anak berubah. Enggak ya? Enggak ada yang berubah. Enggak menikah, enggak berubah. Saya sering banget denger. Jadi saya menarik kesimpulan aja. Aduh, Mbak Bulan. Mbak Bulan. Saking seringnya dengerin orang. Duh suami gue tuh gini deh. Udah biasa jadi tempat curhat ya. Iya. Terus suami gue dipegang tangannya nggak mau gitu. Kalau itu masih mau lah, kalau nggak mau sih. Iya. Kirain lu cuek gitu. Ya standar lah. Namanya kalau orang udah terlalu nyaman hidup bersama kan mungkin. Tapi iya sih. Take things for granted. Iya, tapi memang aku memang orangnya bawel banget. Kemarin tuh kita nonton film Quiet Place gitu. Suamiku bilang, kalau kamu ada di film itu, kamu buka mata udah di itu aliennya. Berisik soalnya. Nggak bisa. Ngajar banget. Udah kena tuyul, udah kena hantunya. baru mulai filmnya udah mati duluan. Nggak bisa survive. Iya, suamiku bilang, kalau di film itu kamu buka mata, bangun tidur langsung udah dicaplok sama aliennya. Tapi aku sih sering cerita sama teman-temanku. Aku bilang memang pernikahan itu kadang-kadang butuh bumbu-bumbu ya. Kalau cuma flat-flat gitu doang memang kayaknya kayak hilang rasa Iya, gitu bosan, ya. iya. Jadi perlu ada sedikit berantem-berantem. Aku rese kan, suamiku bilang aku nih, coba. Dia bilang dia akan sangat sehat kalau aku itu kurangin resenya. Aku bilang, wah nggak bisa. Kurangin resenya. Akan lebih sehat. Kalau aku tuh kurangan kan gini, aku bilang kamu sehat-sehat ya. Kalau mau nggak mau, maksudnya gini, aku bilang anak tuh masih kecil, kamu harus sehat. Kalau misalnya terpaksa kan kita kadang-kadang kita keluar rumah dari pandemi ini karena kerja kan, harus cari uang gitu ya. Tapi aku bilang jangan lupa kalau minum maskernya cepat-cepat dipakai lagi gitu. Kamu sehat-sehat ya, anak masih kecil, ini anak cowok lagi gini-gini butuh biaya gitu. Terus dia bilang, tenang aja, aku tuh bakal sehat-sehat aja kalau kamu kurangin sedikit aja resenya. Sama ngomel-ngomelnya. Karena Sandra berhenti ngomel, kangen loh. Tuh aku bilang, jangan salah, aku berhenti rese. Aku bilang, berarti udah nggak sayang loh. Udah nggak peduli. masih Sayangnya ada berkurang. apa nih? Jangan Gawat, sampai aku nggak rese lagi. Namanya juga istri, ibu, kan kita bertugas untuk mengingatkan gitu. Semakin kan. sayang semakin bawel ya. Iya. Biasanya gitu Kalau kita udah nggak bawel, Iya, wah, berarti udah nggak peduli tuh. hati-hati Anda. Sengsara kau laki-laki nanti. Aduh, luar biasa. Sandra, sekarang lagi ada bisnis apa? Nah, untungnya nih sekarang ini kan kalau dulu kan kita syuting terus Iya, ya. iya. Aduh, kita berdua tuh bener-bener gila syuting dulu. Lumayan. Ya lumayan. Nah sekarang karena juga masih syuting sih. sekarang masih syuting ya. Nah sekarang karena aku berusaha untuk banyak di rumah karena kan masih 3 tahun sama 1 tahun masih repot. Aku tuh banyakin bisnis yang aku bikin sendiri Iya, gitu. iya, iya. Yang dimana aku bisa kerja dari rumah gitu. Jadi ada perhiasan, nah gitu ada SDW jewelry. Iya, gold gitu, terus Gold, kemudian makeup segala macam gitu. Same by Ya, Sandra. jadi ya usaha kecil-kecilan di mana aku juga bisa dapat pemasukan juga. Nah, iklan sih masih gitu. Nah, aku pikir abis aku punya anak, udahlah bye iklan semuanya. Ternyata anak-anakku ada Rezekinya bawa berkat ya. lebih laris daripada ibunya. Jadi sekarang tuh mereka syuting iklan, mereka yang bintangnya, aku yang supporting di belakang. Oh iya? Aku lihat kayak di iklan ini kok muka gue blur ya. Kayak aku kalau syuting sama anakku, aku di calling pagi, anakku datang seenaknya, mereka bangun jam berapa. Mereka bangun siang, mereka datang, terus saya udah aku kayak yang nungguin mereka dari pagi, udah ready. Dia figurannya nih ibunya. Terus mereka pulang dulu, aku masih di situ gitu. Terus kadang-kadang muka aku blur. Wow. Tapi seru Sorry sih. Mam, kamu ini ya.
iniku. Nggak apa-apa. Yang terima transferan kamu tapi Iya, kan. sebenarnya Harvey nggak boleh anak-anak syuting. Oh. Itu gimana tuh convince Harvey? Dia bilang pokok endorse nggak boleh ya. Kalau brand ambassador aku bilang nggak apa-apa lah. Kan kalau brand ambassador cuma syuting 1 kali. Iya, Satu kali 1 tahun, dan aku bilang aku janji anak kamu tuh cuma main. Aku bilang candid doang, aku bilang gitu. Dan memang cuma 1 jam di lokasi, habis itu candid doang pulang. Dan anakku yang gede tuh merasa dia senang, dia malah justru sama kru tuh senang banget. Aktif soalnya. Dia kan kayaknya ekstrovert ya. Iya, dia suka pergi-pergi. Ya suka pergi, suka bergaul juga gitu. Syuting lihat kamera tuh senang banget ya. Mami videoin aku di rumah juga. Mami videoin aku. Oh iya? Lucu banget. Anakku tuh ngefans sama Justin Bieber. Dia merasa dia Justin Bieber, dia minta mikrofon. Oh my god. Oh, udah kelihatan nih performer bakatnya. berarti. Boleh nggak? Kecil-kecil. Deh. Kalau si Harvey bilang nggak usah lah gitu. Aku bilang kenapa sih? Kalau aku sih terserah bebas. Kalau Harvey bilang nggak usah lah gitu. Harvey mungkin takutnya anak-anaknya capek atau apa gitu. Aku bilang enggak kok, orang di lokasi dateng cuman main dicandidin doang gitu kan. Tapi kalau hobi yang gede kelihatan banget. Punya, kalau yang kecil belum kelihatan. Beda banget karakternya. Kalau yang gede dia tahu dia sukanya olahraga ini. Suka nyanyi, suka olahraga. Kalau yang kecil saat ini masih makan. Siapa tahu jadi food blogger. Iya, siapa tahu. Atau jadi chef. Jadi YouTuber yang makanan review makanan tapi anak kecil untuk anak-anak. Itu lucu loh, belum ada yang bikin loh. Karakternya beda banget. Yang satu kan rambutnya media boleh. yang gede kan karakternya memang ya rambutnya kayak Justin gitu loh, maksudnya ada gayanya. Yang kedua berdiri rambutnya. Kita belum ada program anak-anak loh. Boleh tuh. Boleh nih kayaknya nih. Tapi harus Repot jadinya sama ya. bapaknya kayaknya. Ibunya diajak jadi blur di belakang. Tapi sama anak-anak tuh repot loh. Sama anak tuh Poster anak di depan, ibu di belakang. Saya kan nggak syuting. Yang syuting kan Anda sama gitu anaknya. Iya. Saya yang bagian bayar aja. Ego nih gimana ya? Wow. Oh, ide yang lucu tuh. Iya. Boleh dipikirkan. Boleh dipikirkan. Next collaboration apa nih? Aku sama Cynthia Tan bikin Oh iya, jadi bridal. nah aku kayak gitu-gitu tuh, maksudnya sama produk-produk lokal, desainer lokal. Aku gitu. dikirimin loh sabun. Oh iya, jadi sama SDW iya, apa? SYB. SYB. Jadi aku collab sama produk-produk lokal ini. Enak loh. Dan menurut aku produk lokal sekarang ya nggak Bagus kalah, kok. bagus gitu. Jadi kita membantu teman-teman kita juga yang produksi produk lokal gitu. Kemudian itu aku mah juga cuan SYB tuh. Itu iya, aku juga punya pemasukan di mana aku juga bisa kerja dari rumah tanpa harus ninggalin mereka gitu. Iya. Aku sih tetap masih syuting iklan keluar, cuma maksudnya untuk sehari-hari kerja dari rumah tuh enak juga. Lebih ini ya efisien. Untungnya Terus sekarang ya sosial banyak media ini, gitu iya. ya. Namanya work life integration. Iya. smart. Diintegrasi kehidupan rumah dan kehidupan kerja. Betul, sambil ngurus anak lihat ting 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 ting. Iya, masih bisa. Luar biasa. Tapi yang aku penasaran nih dari Sandra. Sosok Harvey di mata kamu tuh seperti apa sih? Sebagai seorang ayah, seorang suami. Kalau seorang ayah, anak-anakku sih lebih sayang dia daripada aku. Jadi setiap kali Anak aku. teman-teman gitu ya, oma opanya tanya, sayang papa, sayang mami? Papa. Iyalah. Soalnya kalau ibunya pagi-pagi ayo minum vitamin, pagi-pagi ayo harus makan ini, ayo. Kalau papanya It's all senang-senang. fun and play kan. Ya. Apalagi anak cowok, wah papanya pulang misalnya bawa bola. Kemarin dia lihat apa coklat fondue gitu, fountain, Iya. dibeliin. Kalau aku jangan makan coklat, nanti gak bisa tidur. Iya kan? Maksudnya kalau papanya kan mikirin kamu nih gimana sih, orang kan mau bikin senang anak. Dia seneng ya ngasih coklat ke anaknya, terus yang tidurin aku. Gak tidur-tidur. Gak tidur-tidur sampai jam 12 malam gitu. Ini apa sugar rush? Ya sugar rush gitu. Jadi ya semuanya akan sayang papa gitu. Karena mamanya yang kayak kamu masih minum vitamin supaya ini kan lagi pandemi, lagi banyak virus gitu-gitu. Aku kan lebih ke ngajarin. Iya. Kalau anaknya bisa sesuatu, papanya senang banget. Yang ngajarin siapa? Kan kita. Iya. Yang disebelin anak siapa? Ya kita. Iya. Jam 4 sore masih bangun, ayo belajar ini. Baca sekarang lagi belajar baca. Aduh, jadi guru juga. Mau nggak mau ya. Oh, kalau anaknya pinter baca, oh papanya langsung, oh pinter banget. Iyalah, siapa yang ngajarin? Jadi tuh
yang capek, apa semua ibunya pokoknya hero-nya mereka tuh papa. Kalau aku mah cuma lucu kayak yang resein mami gitu. Cuma kalau anak-anak sakit ya pasti cari ke aku. Mereka nggak bisa tidur kalau bukan aku yang tidurin gitu. Tetap ya itunya ya. Itu sosok ayah ya. Kalau sosok sebagai suami. Kok panjang? Ya, Harvey itu aku sih ngerasa untung aku pilih dia sih sebenarnya, karena aku kan orangnya panikan. Aku jujur, aku tuh orangnya sangat panikan. Aku tuh apa-apa tuh panik gitu. Ada apa-apa tuh panik. Nah kalau dia tuh kan mungkin lebih tenang gitu. Sama aku tuh kadang-kadang ketakutannya itu terlalu besar gitu. Kayak misalnya aduh gini-gini, misalnya anak jatuh, ada apa nggak ya kepalanya ya, ada benjol nggak ya, masih bawa ke rumah sakit nggak ya, ada muntah nggak ya, ada ini nggak ya gitu. Kalau dia tenang gitu, ini kan gini-gini, jadi dia tuh bisa handle aku untuk masalah aku panik, nenangin aku gitu. Nah terus partner juga sih ya, teman hidup lah gitu. Kayak kita menggendut bersama. Awal pandemi kita naik berat badan tuh. Ini lucu banget. Jadi aku habis ngelahirin balik normal. Awal pandemi makan, cara kesehatan, makan banyak. Gemuk, pas Natal aduh kegendutan, kurusin lagi. Jadi kita gendut, maksudnya menggendut bersama, mengurus bersama gitu. Jadi kita mengalami banyak hal sama-sama lah gitu. Dan aku pas pacaran sama dia kan dalam keadaan dia nggak baik-baik aja, maksudnya papanya lagi sakit, banyak pengeluaran gitu-gitu. Karena itu juga aku dinikahin gitu, karena dia bilang ya kok kamu mau sama aku gitu, karena mungkin kalau cewek lain ya udah tinggalin dia gitu. Karena pada saat itu posisi dia tuh sangat-sangat tidak bisa, dia bilang lah, posisinya lagi low. Makanya dia bilang waktu pacaran pun, kamu yakin mau sama aku sih? Kayaknya lagi nggak bisa pacaran nih, dia bilang gitu pas pacaran 1 bulan. Jadi aku pacaran terus tiba-tiba dia ngomong gitu, karena dia merasa dia harus menemani bapaknya ini di masa-masa terakhir papanya, dia pengen nemenin gitu. Kayaknya dia nggak bisa kasih aku kesenangan. Aku bilang ya nggak apa-apa, aku temenin aja. Dan memang nggak gampang banget ya untuk nemenin baru pacar. Kalau suami mungkin ya udah suami istri. Kalau pacar baru-baru awal tuh nggak gampang gitu, karena kan aku masih pengen jalan-jalan ke mall gitu, makan enak, nonton gitu kan. Dan ternyata awal-awal susah pas pacaran itu yang bikin kita mungkin fondasinya tuh ya lumayan lah gitu. Karena awalnya nggak seneng-seneng ya. Bukan ya, langsung karena dinikahin loh, langsung pasti lah. Dan 3 tahun juga tapi. Iya juga. 3 tahun juga gitu kan. Tapi kan alhamdulillah ya, maksudnya sekarang semakin solid lah as a family. Karena pas pacarannya itu dalam posisi dia yang lagi low gitu. Jadi itu mungkin ide yang bagus juga ya, pacaran sama yang lagi low banget, terus Kelihatan berkembang susah bareng, majunya juga bareng. iya, karena menurut dia sekarang ini rezeki tuh mungkin rezekinya istri dan anak gitu, makanya dia takut kualat. Suami takutlah kualat. Iya, karena kadang-kadang rezeki itu kan rezeki pasangan, kadang-kadang rezeki pasangan, rezeki anak. Makanya seharusnya para suami-suami ini harus ingat ya, kalau banyak godaan di luar ya ingat, belum tentu kalau pasangannya diganti belum tentu rezekinya sama. Setuju. Aku mah setuju banget, karena memang kadang-kadang pasangan tuh bisa membuka rezeki loh. Iya, pasangan tuh bisa membuka rezeki. Iya. Amin. Wow. Ya jadi mungkin kalau pasangan kita yang tadinya biasa-biasa aja, tapi kalau kita temenin ya jadi boom. Gitu bisa. Saya juga percaya bisa. Ya. Yes. Semua ini soalnya cewek-cewek yang ngomong. Tapi kalau ada cowok nanti kalau misalkan ada talk show cowok, obrolan kita ditimpalin balik. Apa sih lo pasti gitu. Sandra, kita punya segmen terakhir ini. Apa nih? Segmennya itu sangat simple. Ini jadi ada artikel-artikel yang kamu harus jawab. Segmennya namanya fakta atau dusta. Nice. Wow. Silakan. Ini artikel pertama, Sandra Dewi punya cita-cita jadi calon ibu mertua seperti di film Crazy Rich Asian. Fakta atau dusta? Ini gimana? Nah, ini aku boleh jelasin nggak? Ini saatnya kamu menjelaskan. Saatnya kamu menjelaskan. Karena kan kadang-kadang title tuh suka salah gitu kan persepsi. Ketika melahirkan yang pertama, itu kan tidak ada masalah ya. Aku kepikiran nih, wah aku sudah melahirkan anak ini, mendidik anak ini, menghidupi anak ini.
aku pengen dapat menantu yang baik gitu, yang baik, yang juga berkualitas untuk anakku yang pertama ini. Karena aku belum mengalami hal-hal yang aku bilang cerita tadi gitu. Jadi aku kepikiran, oh aku nanti mau jadi mertua yang aku pengen lihat dulu ini bibit bobot gitu. Maksudnya ini orang baik nggak gitu. Gitu kan, karena kita udah mendidik anak kita ini gimana. Pas melahirkan anak yang kedua, semua teori itu gugur, nggak perlu. Gugur. Makanya aku bilang aku tuh banyak berubah setelah aku melahirkan anak kedua. Jadi nggak baik mau ya. Itu bukan segalanya gitu. Yang penting pasangan anakku itu mencintai anakku apa adanya, mencintai dia, menemani dia saat susah. Dan yang namanya hidup tuh nggak ada yang sempurna. Aku selalu mikir hidup itu nggak ada yang sempurna. Hidup itu tidak pernah selalu sempurna. Kita pasti ada masa-masa kita lagi low, lagi enak, lagi aku selalu ingetin suami aku, jangan kendor doanya ya, kita lagi hidup enak nggak apa-apa. Tapi ada masa-masa di mana kita merasa kayak misalnya anakku kemarin, itu kita nggak pernah tenang selama 1 tahun. Dalam 1 tahun kita ngecek dia atas sampai bawah. Karena dia pada masuk NICU, kita ngecek otak, saraf, jantung, semua kita cek. Jadi jadi aku ini sudah berubah. Mungkin yang di Crazy Rich Asian itu ibunya tuh lancar lahirannya terus. Mungkin ya. Dia belum pernah mengalami seperti saya. Jadi syarat mantunya tetap tinggi gitu ya. Kalau aku enggak, udahlah. Enggak, dia yang lahirannya cuma 1. Oh iya, benar juga cuma 1. Coba Bu yang kedua Bu, siapa tahu adanya susah. Masih berubah tuh dia kalau udah berubah. Oke, artikel kedua. Sandra Dewi hobi balas komentar julid netizen. Fakta atau dusta? Oh benar nih. Gini ya. Ini juga ini boleh dijelasin juga nih. Aku tuh nama juga manusia pasti ada emosinya kalau misalnya di komen-komen. Ya wajar kan. Aku balas tapi habis itu aku delete. Cewek yang penting udah balas dulu ya. Pas udah gini jangan. Kesel pasti ada dong. Kesel pasti ada kayak balas ya. Balas. Aku tuh sering banget dapat komen kayak, oh kayaknya lebih sayang yang ini deh pada sayang yang itu. Gitu. Sering banget, mana ada si ibu yang kayak gitu. Semua kan sama aja, namanya juga anak, semua sama aja. Pasti aku balas dulu, kamu gini. Terus aku delete dua-duanya. Udah ke-post tapi? Udah ke-post. Jadi di hatinya udah delete, tapi langsung delete. Pokoknya hati udah mengeluarkan unek-unek, aku delete abis itu. Biasanya gini dulu San, yang terjadi, aku nulis, pas mau send aku pikir bentar, bisa nggak jadi? Efeknya apa ya? Bisa delete. Iya sebenarnya tuh udah bosan. Wajar kan, kita kan pasti ada banget. Gemes gitu. Yang komenin teman-teman aku aja kok gemes kok. Iya. Tapi paling sering apa sih yang dikomenin? Kayaknya Sandra kayak nggak ada haters deh. Banyak, aku delete dong. Aku tuh kan rada OCD ya, bahkan komen pun aku delete. Yang nggak oke. Yang body shaming tuh paling banyak. Oh ya? Jahat ya? Ke kamu? Banyak, kalau kayak abis lahiran, gede banget gitu. Atau misalnya kalau aku pas hamil, kan aku kebetulan cowok tuh kan kayak agak mancung gitu kan. Jadi kalau dari depan foto nggak gitu kelihatan gitu. Wah ini anaknya baik-baik aja nggak ya, kok nggak kelihatan gitu-gitu. Padahal akhirnya cuma semua 3,5 kilo, 3,5 kilo, gede-gede 51 senti gitu. Jadi sebenarnya pasti pas nggak mungkin ya ada komen yang baik-baik semua tuh nggak mungkin. Tapi karena aku kayak malas ya, aku delete aja. Iya. Yang bikin hati seneng ya, yang penting. Iya, benar-benar dibersihin. Benar-benar. aja. Selain rumah yang dibersihin, komen pun saya. Benar-benar mama ya. Kayaknya rumahnya mama. Oh komen belum. Selain kuman, debu, komen pun saya bersihkan. Itu juga virus buat hati soalnya. Betul. Hati dan pikiran. Benar-benar setuju. Oke, next kita ada artikel yang ketiga itu adalah Sandra Dewi kurang perhatian ketika masih pacaran dengan Harvey. Fakta sih. Yang tadi diceritain itu ya, karena ada kondisinya Harvey saat itu harus nemenin papanya. Yang bikin aku harus terimalah. Kamu mau nggak nih kondisinya begini gitu. Iya. Oke. Artikel keempat, keluarga Sandra Dewi ditinggal ART karena kebanyakan kasih bonus. Fakta atau dusta? Kok kasih bonus malah ditinggal kebanyakan? Jadi bukannya stay semua? Bukannya mereka yang ngelamar? Jadi pernah ini awal-awal punya neni. Jadi aku baru ngerasain, kan tadinya aku sendiri tuh jaga anak, ternyata waktu aku bener-bener kayak mau ke belakang aja nih, mau ke toilet tuh susah, anak nangis, aduh gimana nih gitu. Jadi akhirnya aku pakai neni dan aku ngerasain wah ternyata luar biasa banget ya jasa dari suster ini neni gitu.
Jadi karena kita merasa senang, happy, ada suster, aku bisa makan dengan tenang. Aku tuh sampai toiletnya tuh, aku WC sama Harvey tuh beda loh. Aku tuh sampai WC-nya, kan anak-anakku lantai 3, si Harvey, aku sama Harvey di lantai 2. Aku tuh sampai mandi dan toilet itu di lantai 3 karena aku nggak mau jauh dari anak. Karena waktu itu nggak punya neni kan, nggak punya suster. Jadi aku baru ngerasain gimana enaknya punya suster. Aku bisa makan, aku bisa mandi dengan tenang gitu. Jadi aku menghargai sebenarnya. Aku menghargai. Jadi waktu kita liburan ke Jepang sama anakku, aku nggak bawa neni. Jadi aku ngurusin sendiri gitu. Jadi neninya ini pulang kampung, kita kasih bonus. Kebetulan dia juga punya anak. Jadi aku merasa cuman kayak suamiku sih, bukan aku ya, kayak kamu udah baik. Kemudian kamu lagi istirahat. Kita pengen dia kasih something buat keluarganya di kampung gitu. Ternyata pas aku di Jepang pulang-pulang, Bu, maaf ya, saya pengen istirahat dulu. Aku bilang, loh kan butuh biaya sus buat anak di rumah. Iya tapi kan bonus dari bapak tuh udah cukup. Oh my god. Boleh tahu nggak bonusnya berapa? Tunggu sebentar, ini ratusan juta ya? Hah? Sebenarnya nggak tahun juga. gaji. Nggak, sebenarnya sih nggak gede-gede gimana. Cuma mungkin buat mereka itu udah cukup, dan akhirnya beberapa bulan kemudian, 3 bulan kemudian, beberapa bulan kemudian tuh dia minta balik. Oh, jadi sebenarnya cukup buat 3 bulan. 3 bulan. Cukup dulu. Makanya aku sampai kenapa mereka cuman kayak dapat bonus langsung nggak mau kerja gitu. Jadi kayak langsung nggak mau kerja. Makanya aku bilang sama susterku yang sekarang, kenapa uangnya nggak dikumpulin? Renovasi rumah di kampung untuk biaya hidup. Kenapa jangan kalau dapat uang itu langsung nggak mau kerja gitu? Aku kayak, hah? Tapi bisa 3 bulan kemudian minta kerja lagi. Terus balik lagi, tapi kan aku udah punya penggantinya, jadi aku kasih ke saudaraku gitu. Tapi kan sayang banget kalau mikirnya gitu kan sayang banget kan. Jadi nggak ada tabungan dong, ada tabungan langsung dihabisin gitu kan. Padahal sebenarnya kalau dia tetap kerja itu disimpan, iya kan, bisa bikin ini itu usaha menggunung karena bonusnya enggak juga. Jadi pesannya adalah sebenarnya bonus gede nggak berarti jangan nggak kerja lagi, berarti ya, ini ya, nggak berarti stay ya. Saya penasaran bonusnya berapa? 3 bulan gaji. Enggak sebenarnya beneran. Cuma mungkin mereka mikirnya udah ada segitu, pengen istirahat gitu. Ngerti. Ya mungkin pertama kali ya terima langsung bruk gitu. Mungkin kali ya. Mungkin nggak pernah. Kan biasanya kan terima gaji udah habis buat apa-apa. Terus ini tiba-tiba sekarang terkumpul dalam satu kali ini langsung nggak pengen kerja lagi. Oke. Artikel terakhir, fakta atau dusta? Mau jadi sahabat Sandra Dewi harus bisa nyanyi original soundtrack Milk White Snake Legend. Fakta atau dusta? Bentar, itu apa sih lagunya, gimana? Aduh, coba itu dusta lah, itu dusta. Jadi itu Fitrop, itu gara-gara Fitrop. Jadi tuh dia tuh sama aku waktu ketemu, kita nge-host bareng. Terus kita ngomong, kita kan anak 90-an yang banyak memori 90-an tuh. Ini tuh ada di stasiun TV zaman dulu. White Snake Legend. Nggak nonton ya? Ya lu kan di Amerika. Ini kan kita di tahun ini enggak dong. Kita di Indonesia nonton kayak gini, anak kecil gitu lah. Terus kita hafalin lagunya. Doraemon gue nontonnya. Friends. Iya. Merah. Terus Osin nonton nggak Osin? Osin tahu. Nonton. Kok ini nggak tahu ya? Anyway, ini agak pelosok mungkin. Lagunya gimana tuh? Udah lah. Lagunya gimana? Lah, itu udah sering banget ada di Fitra punya. Jangan beda-beda. Itu kerjaannya dia. Dusta ya. Nanti boleh kali cuplikan gitu. Di tempatnya. Iya, itu kerjaannya Fitra tuh. Fitra kan lucu banget kan. Lucu. Wah, oke. Tapi nanti kira-kira pada saat pandemi ini berakhir, ada nggak keinginan balik ke sinetron atau film? Film kayaknya cuma 1 ya? Ada 2 apa? Berapa? Ada 2, 3. Iya 3. Nah aku tuh sebenarnya kemarin tuh pas pandemi awal-awal ada tawaran kan. Aduh aku suka banget ceritanya. Ada adegan ciuman, udah approve lagi boleh ciuman. Wow. Sebenarnya karena ceritanya di ciuman ya. Enggak, pas
pas lihat skenario kan, wah ada ciuman, boleh nggak ya? Kan ceritanya bagus. Aku tanya suami, ada adegan ciuman boleh nggak? Boleh, katanya nggak apa-apa. Kan namanya Harvey, film, acting keren. doang. Iya, dong. Tapi memang Harvey tuh nggak pernah cemburu. Ya bagus. Dia lumayan PD-nya agak tinggi gitu. Nggak insecure ya. Insecure gitu. Bagus. Tapi aku pikir lagi pandemi, aduh, ada Nanti pas ciuman yang ada Iya. pulang-pulang High risk positif ya. yang lain. Anak waktu itu Coy. masih 6 bulan, Iya, anakku masih 6 bulan. Aku pikir, aduh aku masih ASI juga. Ayo udah lepas aja deh. Tapi aku juga pernah bilang ke Harvey, amit-amit nih ya, sayang one day kalau kamu udah capek kerja, kasih tahu aku aja, aku balik ke sinetron jadi nenek-nenek, nggak apa-apa. Dari tante-tante nggak apa-apa, balik ke sama sinetron kan kayak kita gini kan masih bisa kan, maksudnya Iya, kayak iya. kita udah tua pun masih bisa jadi Iya, nenek-nenek, benar-benar. jadi Iya, tante-tante iya, tuh masih benar. bisa gitu. Jadi aku bilang kasih tahu aja, kasih sinyal ke aku kalau kamu capek kerja, aku bisa balik lagi. Benar-benar. Sekarang udah ibu-ibu kali ya kalau main ya. Aku belum pernah jadi ibu-ibu. Oh ini udah. Kamu udah pernah? Gue udah berapa tahun terakhir nih film Jadi ibu mulu ya. Masa sih kamu kayak bentukannya belum cocok deh. Nah, Ibunya masih coba kecil. kamu ngomong sama produser belum cocok. Belum cocok. Yang horor-horor lo jadi ibu terus kan? Tapi aku udah lama nggak jadi manusia juga. Jadi Sama sinetron peri ini. ya? Iya jadi peri, jadi bidadari. Peri kan oke dong. Tapi udah lama nggak jadi manusia Nggak jadi hantu juga. kan. Tapi keren loh. Tapi keren, itu keren Di banget. Susana aku belum ibu-ibu, hampir jadi ibu-ibu. Iya, itu Bukannya. Oh, Lagi nggak, jadi putih, istri. lagi Iya, hamil. Iya, aku belum pernah tuh jadi ibu-ibu karena mungkin Lebih cocok jadi peri. bukan pas umurnya udah mau jadi ibu-ibu ada peri untung aku casting ya. Oh. Jadi nggak sempet jadi ibu-ibu. belum sempat. Pernah dong. Lo pernah kan baca Saya skrip? pernah jadi ibu-ibu. Sering dong Rumah Kentang. Rumah apa, Kentang, Doll apa tuh? Sabrina, Doll Doll 2, ibu-ibu semua. Tapi bentukannya itu belum Ya, dia bagus. pernah kan lo baca skrip salah kan, lo pikir lo peran yang anaknya, ternyata dia peran ibunya. Kayak masa sih? Iya, jadi kita lagi mau bikin ini pernikahan yang sebenarnya gini. Nikahan muda atau Wah. apa gitu ya. Mungkin maksudnya dulunya nikah muda, terus ini udah agak setelah berapa tahun gitu. Nah. Yang ini kan enggak, maksudnya jadi ibu mertua. Sorry, skip. Tapi memang kalau menurut aku dia tuh bentukannya tuh belum cocok jadi ibu-ibu. Kalau masih kecil anaknya oke, cuma kalau gede nggak cocok. Kalau masih kecil Iya. Kalau masih kecil cocok lah. Soalnya ada yang seumuran kita juga lebih kelihatan ibu-ibu ada, tapi dia kan enggak. Cie, bisa aja. Sandra mau apa? Nyenengin hati teman lah. Mau duit nggak nih? Kita ada giveaway aja. Iya. Gaya dia kan sporty kan, jadi looks Setuju, young. aku mama kok. Pemikiran dan komen kamu aku setuju. Beneran. Sama setujunya dengan Marian bilang, karena kita akan bagi-bagi Giveaway. Yeay. Jadi buat teman setia TS yang udah nungguin banget nih episodenya kelar nih, kita udah di ujung acara. Kita akan bagi-bagi 5 BNI Tap Cash. wow, yang ada mukanya kita. Coba lihat. Unfortunately, enggak dong. Ini Lucu dong lucu, dari lucu. Tias. Ini It's tuh a limited. Ini ada mukanya limited kita. edition. Nggak bisa dibeli di Tuh, mana-mana. katanya loh. Secret. secret. Jadi ada berapa kita? Untuk Ada 5 ya? orang, isinya masing-masing 100.000. Syaratnya like video ini, wajib follow dan subscribe semua akun sosial media kita. Ada beberapa ya, ada Travel Secrets ID dan teman-temannya. Jawab pertanyaan yang tertera di description box di bawah ini. Benar. Dan jangan lupa tulis jawabanmu di kolom komentar dengan hashtag TS Media, hashtag TS Talks, dan juga hashtag BNI Tap Cash. Yes, oke. Jadi buat kalian jangan sampai ketinggalan untuk memenangkan 100.000 dari BNI Tap Cash. Oke, selesai juga akhirnya acara ini. Seru banget ya. Seru Ini ya. Kita kayak lagi nongkrong di kafe. Cuma direkam. di mall. Di mall. Berarti next time kita harus nongkrongnya di mall. Oh, iya ya, dong. ya. Jadi Iya, kita anak ngopi, mall, anak kita bawa. mall. Kayak kita bawa si ibu mall. Bener. Mungkin sebelum kita mengakhiri acara ini ya, Sandra suka traveling kan? Suka. Harvey juga suka. Suka. Terus selama pandemi ketahan. Iya. Belum kemana-mana lagi. Pas udah selesai ada ini nggak sih? Aduh iya. Kayak udah Mau nggak ngobrolin diculik momen- kamu? Diculik kemana? Diculik untuk Travel Secrets. Oh enggak, aku sih nanya Oh, kamu enggak. kemana. Tapi kalau mau bareng kita boleh. Kita bikin konten. Jadi kita. Iya. Kalau Harvey udah pasti Melbourne. Oh, Melbourne. Jadi Ya bisa juga. karena kita. kalau Harvey memang anak Melbourne kan, jadi Iya, dia iya. pengen menikmati hidup. Menurut dia di Melbourne tuh semua orang menikmati hidup Iya, iya, gitu. Kayak ngafe gitu. Kalau aku kemana aja boleh, karena memang
seneng banget yang namanya traveling ya nggak sih? Iya. Terakhir tahun berapa ya? 2020 ya awal. Sebelum kamu melahirkan atau Aku udah sempet pergi ke Jepang. udah ke Hong Kong juga pas anakku 2 tahun. Iya, pas anakku 4 bulan udah aku bawa ke Hong Kong juga ya kecil. Nah, itu terakhir. Oh ya. Cita-cita mau kemana yang belum kesampaian? Aku pengen ke US sih. US Belum belum? pernah. Udah pernah, cuma masih bawa anak-anak. Bawa anak. Ya udah, ayo kita berangkat September. Disneyland. Cuma ya aku juga pengen honeymoon sama Harvey sih, karena kan selama ini kita selalu Bawa memboyong anak. Kita selalu memboyong anak. Kita tuh nggak pernah pergi nggak tanpa anak gitu. Oh, pengen berdua. Pengen lah ya, karena kan rumah tangga tuh perlu ada penting ada gitu. Siapa gitu. Iya, selama ini anak tuh udah diangkut terus gitu. Sekali lah titip ke orang tua gitu ya. Enggak apa-apa. Ngajarin dia. Harus ada 3 holiday sama anak-anak, sama suami, sama teman-teman. Iya, betul. Jadi dapat Itu harus supaya kitanya juga Betul. kita ada ini giveaway lagi deh. ada Hadiah buat aku ya? Iya, Aku iya. dapat duit juga. Dapat nanti ditransfer lagi ya. Tapi ini juga ada kenang-kenangan dari kita TS Media. Oh, ada ininya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Thank you for coming. Thank you ya San, Terima sukses kasih. terus, pokoknya sehat, Ya. selalu bahagia dan Harvey, keluarga, anak-anak, Kartika juga salam ya. Kamu juga. Dia CS-annya sama adik aku. Iya. Oh, CS. Saya ngobrolnya sama Kartika. Karena kan aku lumayan takut keluar kan. Terus yang lain soalnya ditolak. Terus aku bilang, "Kok Luna kamu mau?" "Ya udah, nggak apa-apa Luna aja." Itu bukan jawaban, itu perintah. Itu perintah. Yang lain kamu nggak mau, terus Luna, "Ya Luna aja." Aku nanya, "Kok mau Luna?" gitu. "Udah Luna aja." Kok jawabnya gitu? Itu bukan jawaban, itu perintah. Aku terharu, Kartika. Dia kayaknya ini banget sama Luna, oke gitu ya. Yang lain nggak mau. Oh, bagus. Thank you loh. Luar biasa. Tapi mungkin juga buat Sandra kita pengen ngingetin dan juga teman-teman setia Travel Secrets, TS Media, jangan lupa nonton, kita punya tayangan yang ciamik banget. Ini sayang banget buat yang lagi di rumah pengen liburan online, ada Travel Secrets. Bener. Ada tanggal merah. Nah, ini yang agak budget dikit ya. Kalau misalnya cuma punya 1-2 hari atau budgetnya Ya sesuai judulnya, kalau tanggal merah tuh kita kemana? Iya, Biasanya betul. tanggal merah tuh kan agak nggak terlalu banyak ya. Iya. Gitu. Kita ada ide-ide lah buat Benar, traveling ke benar. tanggal merah. Dan yang suka sports, signature dan juga hobi-hobi, ada hoki, hobi orang kece Indonesia bersama Dimas Beck. Dan juga Mama Pets yang mungkin pengen punya ide-ide baking, masak. Apalagi lagi di rumah ya. Ide baking nih. Dan soon dates with Siapa ya? Wow, kalian ada program itu juga. Wow. ini beda-beda hostnya. Siapa tahu Sandra mau jadi Dia host di sini. maksudnya siapa nih? Cewek udah sama cowok Cewek gitu? cowok, iya. Iya, dates with siapa? Misalkan Luna sama siapa gitu. Atau Sandra sama siapa? Mau nggak? Mau. Beneran? Boleh dong. Iya. Oh iya. Kita Sama ngomong. siapa? Jadi kalau dates with ini kita ngebahas tentang relationship. Oh gitu, oh bukan boleh. ngedate gitu sama cowok. Iya. Ceritanya ngedate. Ngedate gitu. Sambil ngobrol. Sambil ngobrol. Cowok dong berarti. Cowok. dong. Iya. Jadi misalkan Sandra mau sama siapa ngedate? Mau sama siapa nanti kamu request aja Nanti listnya. aku kasih tahu. Oh iya. Thank you loh Sandra, it's been so much fun. Aduh seru banget. Ini ngobrolnya bener-bener kayak lagi di Iya, mall kayak ya. Kayak lagi teman ngopi setia gitu. yang udah nonton, semoga Terhibur namanya? ya Terhibur, pastinya, semoga dan terhibur. ada cerita yang bisa dipetik dari pengalaman Sandra dan juga bersama keluarga pastinya. So jangan kapok datang ke Iya. sini. Kalau kita undang-undang, mungkin one day bisa kita undang Travel Secrets. Iya. Iya. Traveling tapi itu. Aku bisa nggak ya? Ya kan kita ngomong aja. Oke, see you next episode. Thank you for watching. Thank you. Bye, thank you. Stay safe.